Ya, pilot tolong turunkan saya di daerah Mijen ya. Celing. Udah sampai nih di Mijen. Alhamdulillah ini kok banyak rumput odot ini di sini. Kayaknya ada peternakan besar nih. Sekeliling ini odot semua ya. Ya, kembali lagi bersama saya Aldi Katarina di pesona wisata kita. Salam untuk peternak Indonesia. Semoga ternaknya semakin lemu-lemu dan sehat-sehat. Tentunya ndang payu nih. Dan kali ini saya sedang berkunjung di peternakan yang konsepnya gimana nih? Keren banget ya. Jadi sebuah peternakan tapi juga ada resto dan kopi. Dan juga wisata yang lagi tren itu wisata sawah. Jadi beliau menyulap peternakan ini menjadi sebuah edu farming dan juga wisata sawah di Mijen. Yuk ikutin pesona wisata kita di Kopi Bersamamu. Teman-teman, ini sudah ada ownernya yang masih muda, kelihatan semangat sekali ya Pak ya nih. Siap, semangat. Just. Selamat pagi, semangat pagi. Kunci sehatnya gimana Pak untuk saat ini? Selalu tersenyum, pensiun dan ternak kambing, jadi lebih fresh. Mantap sekali. Dan jangan lupa selalu ngopi di pagi hari. Iya. Kenalan dulu Pak. Namanya Pak siapa? Saya Judi Arta. Saya peternak pemula. Ya. Kalau disebut peternak pemula, jangan digolongkan sebagai peternak milenial ya. Saya justru peternak kolonial. Karena konsep saya ini konsep mbah-mbah kita dulu. Konsepnya ya masih ngarit, masih manfaatkan hasil panen, dan peternakannya juga masih peternakan yang campur-campur lah, kayak kayak kalau mbah saya dulu itu di rumahnya itu pasti punya, rumahnya di desa ya, pasti punya sawah walaupun kecil, punya tegalan, punya kambing, punya nggak banyak, punya sapi nggak banyak juga, punya kolam ikan walaupun kecil sepetak gitu, sama punya ayam. Ono tamu teko mas datang sembelih. Jadi kita konsepnya pada dasarnya seperti itu. Ya beginilah peternakan kita, masih banyak lahan pakan. Oke, kita akan jalan-jalan masuk ke Kopi Bersamamu. Sebelumnya di depan sini sudah ada odot-odot ya Pak ya? Ya, ini banyak sekali. Odot. Ada berapa hektar untuk tanam bang pakannya? Bang pakan saya kebetulan bukan hanya odot mas. Ini memang odot kita pilih karena secara landscape, secara view itu bagus. Orang sering ngira ini sawah atau pandan. Tapi sebenarnya kita juga nanam di pinggir itu pakcong. Iya. Tanam indigo vera, banyak indigo vera. Kemudian semua kita tanam. Yang tinggi-tinggi biasanya di pinggir, nggak menghalangi pemandangan. Bisa dilihat mas, ini kan agak rendah ya. Ini karena kita sudah panen 2 minggu yang lalu. Kalau ini minggu lalu. Ini sengaja nggak kita potong di pinggir biar yang kita panen nggak kelihatan. Nanti kalau sudah tinggi baru kita potong. Nah yang tadi tinggi-tinggi di awal tadi, ketika jenengan berdiri tadi itu sudah 1 bulan. Jadi setiap kotaknya itu sudah ada masanya, periodenya. Jadi kita hanya muter aja. Jadi minggu ini yang ini, minggu ini, minggu ini. Nanti kalau sudah 1,5 bulan atau 2 bulan, balik lagi ke tempat pertama. Tadi maaf, luasnya berapa Pak untuk bang pakannya? Bang pakan saya ini sekitar 1,2 hektar untuk yang rumput, macam-macam rumput. Kalau untuk padi itu juga bang pakan kita itu 1,4 hektar. Jadi kita pakai jeraminya juga, kita pakai dedaknya. Jadi kita tidak haram memberi makan domba kita atau kambing kita dengan jerami seperti itu. Ya, ngomong-ngomong di depan sini kan ada beberapa titik ya Pak ya? Ya. Ini yang sebelah sini ada titik resto. Ya. Terus sebelah sana titik sawah. Sawah ya. Terus sebelah sini ini titik peternakannya. Yuk ngopi. Yuk ngincipi makan sate. Jadi saya kepikiran di kandang kami yang di Semarang ini
kita buat sekalian aja. Habis dari peternakan duduk-duduk buat ngopi. Jadi pertamanya memang kopi, terus makanan-makanan yang deso-deso gitulah. Jadi nah mungkin bisa dilihat bapaknya. Itu kebutuhan snack. Ya kalau kelihatan tuh kentang sama pisang goreng. Rampas gitu. ya. Iya. Dan di sini juga ada kopi-kopi juga ya Pak ya? Iya. Ada bartendernya, muda-muda ganteng-ganteng. Konsep modern peternakan, di samping peternakan juga ada kopi kekinian. Iya. Namanya kopi bersamamu. Ini latte. Ya. Mantap ini warna. Rasanya kayak apa ya? Tadi masnya ya, kopi nyoba. gula aren ya? Iya. Iya. Jadi ini dari anak-anak mana Pak? Magang atau gimana Pak? Ini teman-teman kita di sini, mereka memang punya keahlian meracik kopi yang bagus, luar biasa. Jadi nggak kalah sama kopi-kopi yang kekinian itulah. Ya. Bahkan di sini kita meracik sendiri, bukan sekedar nyampur. Kita giling sendiri, bahkan roasting sendiri dari beberapa daerah di Jawa Tengah. Jadi kita ngambil biji kopi dari Temanggung, ngambil biji kopi dari Ungaran, kemudian kita roasting. Teman-teman, kita masuk ke area persawahan. Pak, kalau sistem sawah ini gimana Pak dulu konsepnya? Konsepnya ini kita sawah itu karena kita punya warung, kita manfaatkan sumber daya yang kita punya. Jadi dari kotoran domba dan kambing kita fermentasi, kita jadikan pupuk. Untuk padi ini? Iya, untuk padi. Kemudian kita pestisidanya juga bikin sendiri, nambati pestisida organik. Nah, setelah panen, berasnya buat warung, kemudian jeraminya sama dedaknya buat ternak kita. Seperti itu. Nah, ini juga odot juga. Ada sentro, ini makanan sentro. Sentro kan bagus tuh. Kita juga bunga telang. Bunga telang juga kita pakankan sama ternak. Nah, ini odot juga. Daun pisang. Daun pisang. Semua pokoknya. Semua yang ini serba. baru dipanen tadi. Daun pisang, rumput-rumputan, semua kita panen. Kalau untuk sawahnya ini sewa atau gimana Pak? Ini sawah kami sendiri. Ini? Cuma yang garap petani, kita bagi hasil. Nah, ini kebetulan nanti akan kita isi ikan. Ini lele atau gimana Pak? Ini rencananya ini masih banyak kutuknya nih. Kutuk? Nah, itu genjer buat kita ambil, kita konsumsi juga. Nanti kita isi lele sama nila. Seperti itu. Nah, ini konsepnya seperti yang ada di Jogja itu ya? Ya, kita cuma skala kecil sesuaikan dengan kemampuan kita. Yeah. Nah, itu kita juga tanam rumput, cuma belum termanfaatkan. Barusan ini mungkin nanti kita kurangi rumputnya jadi sawah lagi. Karena permintaan makan di warung kan banyak. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan beras kita sendiri. Nah, kita di sini lumayan. Berapa hektar Pak untuk sawahnya ini Pak? Ini sawah luasan semua 1,4 hektar. 1,4 ya? Ya, yang dibuat untuk rumput. Ini rumput odot, cuma sudah terlalu tinggi, ini mau kita ganti karena hewan kita kurang. Jadi kita malah buang-buang pakan. Kita malah buang-buang pakan. Bang pakan kita terlalu banyak. Ya, semoga nanti kalau ada yang mau naruh sapi di sini 20, ini cukup lah. Rencana mau nambah sapi juga Pak? Sapi kita kemarin ada 4. Ini kita sedang mencari sapi karena ingin buat edukasi anak-anak. Jadi nanti kita taruh sapi pedet yang anakan, kemudian ada induan, kemudian mungkin satu sapi susu Eva. Nah, jadi memang konsepnya perah ya Pak? Untuk sapi yang penting anak-anak mengerti. Kadang-kadang anak-anak itu nggak tahu sapi itu kayak apa, susu itu dari mana. Jadi kita pinginnya anak-anak itu nanti bisa tahu sapi sambil ngasih makan sapi. Di sini damai sekali ya Pak ya? Ya, silir sambil ngopi, enak. Sambil ngopi. Wah, mantap. Kalau beli kopi di depan bisa bawa ke sini ya Pak? Bisa bawa ke sini. Ini buat yang suka foto-foto, konsep seperti yang ada wisata-wisata lainnya. Emang persawahan ini masih jadi tren ya Pak ya? Masih jadi tren. Ya, memanfaatkan sawah. Berarti ini memang padi dari kopi bersamamu. Ya. Terus memberdayakan petani. Masyarakat, ya.
untuk bekerja untuk mempekerjakan Ya. persawahan ini ya. Ya belum tim kita lah, masuk ke tim kita Masih sekarang. masuk ya ke warga tim ya? sekitar. Jadi memperdayakan. Kalau ini kurang luas, apa rencana mau diluaskan, Pak? Ke sana. Kita konsepnya nanti kerja sama-sama bapak-bapak warga ini sudah terjadi. Jadi nanti mereka akan menanam padi organik sesuai dengan yang kita syaratkan. Nanti kita pasti akan membeli hasilnya. Jadi kita beri kepastian untuk pupuknya, kepastian kita menyediakan pestisidanya, dan kita pastikan pembelian hasilnya. Jadi insya Allah petani tidak akan bingung. Intinya ketahanan pangan yang pinnya seperti itulah, ketahanan pangan yang menyeluruh lah seperti itu. Mungkin kalau konsep ini bisa dicontoh di provinsi lain ya Pak, atau di kota-kota lain ya Pak? Ya. Kami memang ada beberapa kemarin dari pengunjung dari beberapa organisasi juga mengontak. Kami sangat terbuka, kita bisa membuat konsep ini di kota lain. Kita bisa bantu untuk konsultasi, kemudian untuk persiapannya. Seperti itu. Jadi, ini cukup bagus lah. Iya, buat percontohan ya Pak ya? Buat bisnis juga. Buat bisnis. Intinya pasti bisnis ya Pak. Ya, gitu. Oke, sangat nyaman sekali tuh. Mbak-mbak lagi selfie-selfie ya. Selfie. Rame adem ayem di sini. Ini kursinya kayaknya kemarin hancur diduduki. Yang mana, Pak? Kan kalau mejanya, karena mejanya kecil, nanti mungkin kita ganti. Kalau kursinya cukup kuat. Cukup kuat ya. Kalau di sana memang kita sediakan untuk lesehan. Kita sedang, karena kami masih baru ya, masih sekitar 2 bulanan. Kita mungkin nanti menyediakan bantal yang kuning hijau ya, bantal itu. kuning hijau. Bantal apa ya? Bantal gemes kali ya. Bantal apa ya yang bisa diduduki itu. Yang lagi tren memang kayak gitu ya Pak ya. Ya betul. Nih, sangat modern sekali, bisa dicontoh untuk teman-teman peternak yang dari luar kota yang punya konsep, punya lahan. nanti bisa belajar ke sini ya Pak ya? Bisa. Ini nanti 1 bulan lagi warnanya jadi kuning. Jadi ada perubahan warna. Jadi sekarang fotonya backgroundnya hijau, mungkin 2-3 minggu lagi backgroundnya kuning. Sebelah sana itu yang masih baru kita tanami. Sana buat area bermain, nanti main lumpur. Oh, ada main lumpur juga. Ada main lumpur juga. Itu menanam benih, itu benih bisa ditanam buat anak-anak SD tanggal 28 26 nanam padi. Oh ya, untuk di sini juga ada pengunjung-pengunjung anak-anak sekolah juga ya Pak ya? Kita ada eduwisata. Jadi beberapa TK sudah melakukan eduwisata di sini. Jadi di sini nanti anak-anak bisa belajar mengenal peternakan, mengenal pertanian. Jadi nanti memberi makan ternak. Juga ada cooking class di pendopo. Jadi bahkan masak telur yang dari kandang ayam. Jadi kita panen, salah satunya kan panen telur. Kita bisa masak, kalau anak kecil kan sederhana ya, bikin telur ceplok seperti itu. Sudah cukup menyenangkan buat anak-anak. Oke, kita lanjut ke peternakan. Yang terakhir kita ada peternakan apa aja Pak? Kambing. Kita ada kambing susu ya, dari jenis Sanen Sapera. Kemudian domba untuk dagingnya. Kemudian ada kelinci. Kemudian ada ayam, ada bebek. Untuk sapi masih belum, masih kita pengadaan. Kemudian untuk maggot bisa dilihat nanti. Oke Cus, langsung kita ke peternakan kopi bersamamu. Ini kok bos bawa sampah-sampah gimana bos ini? Ini mau kita manfaatkan jadi polybag Mas. Jadi nanti anak-anak itu bisa praktek menyemai, kita isi dengan tanah dan pupuk. Nanti mereka bisa membawa pulang tanaman-tanaman yang ada di sini yang sudah tersemai. Memanfaatkan edukasi sampah ya. Ya, jadi nggak terbuang. Daripada kita beli polybag, kita manfaatkan aja bekas kopi. Oke. Ya Jess, lari Jess. Jesse tunggu Jesse. Jess. Yuk kembali pulang. Kembali ke ibu. Ibunya. Ibu Jesse Bu. Ya. Nah, ini di sini bagian domba-domba ya? Ya. Jadi ini kita lebih banyak ke breeding. Kalau ini jenis campuran bur, kambing pedaging. Kalau itu pejantan Sanen. Sanen asli atau gimana? Sanen asli. Asli ya? Itu ada itunya, dan ini anaknya, betina. Betina, wah alhamdulillah. Kalau yang ini sanen-sanen yang masih darah,
Dan kita siapkan untuk dikawin sama si jantan. Nama jantannya kita Ari Wibowo. Ari Wibowo. Ari Wibowo. Yang si Sanen tadi. Sanen tadi. Nah ini mungkin 2 bulan lagi sudah siap untuk dikawinkan. Ini jenis sapera. Ini betina semua, Pak? Betina semua. Wah, ini calon produksi. Ya, kambing kita kebanyakan betina. Jantannya cuma sedikit. Mesin ATM-nya sudah mulai belum, Pak, ini? Sudah, mesin ATM-nya itu sudah. Oh ya, sudah. Ini mesin ATM juga ini. Oh, iya. Sudah Kopi laku. bersamamu. Ya, jadi kita bikin juga dihancurkan. Jadi kita Ya, bikin membantu gitu. untuk petani Ya. juga ya, Pak? Ini sudah hamil semua. Breeding domba ini, Breeding Pak? domba ya. Pakai indukan apa, Pak, ini? Indukan biasa aja, Biasa, lokal Mas, lokal. sesuai dengan kemampuan kami lah. Iya. Yang penting bisa beranak, cukup murah, putarannya cepat. Nah ini semua sudah beranak Mas, ini kan bisa dikatakan anak. Nah itu setiap kandang ada anaknya semua. Setiap kandang ada anak sama Ini rumah sakit bersalinnya kambing. Nanti kalau sudah gede, induknya kita kembalikan untuk dikawinkan, gantian yang sudah hamil tua taruh sini. Cakep-cakep ini anakannya. Ya, ini ada anakannya semua. Oh, Tuh, ada iya. Ini 2 tapi betina, ini 1 tapi jantan. Ini ada anaknya semua. Bapaknya yang mana, Pak? Bapaknya 1 di dalam. Aril. Pakai Aril. Namanya Aril. Pakai jantan apa, Pak? Jantan lokal ada, merino ada. Dia ada yang campuran di sini. Oh, ini sudah dipindah Wah, ini anaknya. beranak juga ini semuanya. Ya, biasanya sudah ada yang sudah disapih. Ini sudah beranak semua, teman-teman. Kalau dulu itu berapa ekor, Pak, awal mula ternak itu? Saya awal mula beternak, ini masih kecil. Awal mula beternak saya belajar terus terang pasti di penggemukan. Petening 60 ekor. Pakan beli. Kalau orang-orang sekarang bilang pakan petani nggak ngarit. Nah itu alhamdulillah lumayan bisa belajar dari situ dan dapat untung tipis. Akhirnya berkembang jadi 100 ekor. Nah, sambil 100 ekor penggemukan, saya iseng-iseng belajar breeding, beli di pasar lah. Udah pasar aja, itu 10 ekor. Saya belajar dari 10 breeding itu, alhamdulillah ya lancar-lancar saja. Akhirnya saya berpikir kalau pakan beli aja bisa untung. Bagaimana kalau kita pakannya punya sendiri? Jadi saya berpikir untuk bank pakan. Alhamdulillah akhirnya kita bikin langsung lumayan banyak, langsung bikin breeding banyak. Nah, kebetulan breeding saya itu saya lakukan di Jogja. Cuma dengan berjalan waktu, karena memang saya di Semarang, rumah dan keluarga di Semarang, sering saya tinggal itu Jogja. Nah, di sini masalahnya ternyata LDR kambing itu enggak bisa. Seperti mungkin saya ya, kalau yang lain mungkin bisa. Jadi kalau hubungan gitu LDR juga susah. Kita kalau LDR jarak jauh untuk kambing juga susah. Nah itu ketika saya tinggal, kemudian kemarin itu memang titik udaranya ekstrim dan kita masih belajar. Kemudian waktu itu sempat ada Merapi, waktu itu Merapi sempat aktivitasnya lumayan aktif lah. Aktivitasnya lumayan membuat suhu udara itu cukup ekstrim. Jadi kalau dingin sekali, hujan, nah itu dalam seminggu itu bisa, dalam sebulan itu bisa kambing saya mati 10. Wah, kata hati saya. Nah akhirnya dari situ saya belajar kenapa dan bagaimana. Alhamdulillah sekarang di Semarang ini dan bulan saya ada di sini bisa dikatakan tingkat kematiannya itu 0. Jadi 2% lah kemarin. Tapi dari dulu pernah mati beberapa kali, Pak, itu? Mati itu dalam jangka waktu 6 bulan. Lumayan lah. Berapa ekor, Pak, kira-kira? Nah ini buat pengalaman loh, Pak, kok bisa mati terus sekarang jadi 0 itu gimana, Pak? Ya, pengalamannya gimana, Pak? Pengalamannya pertama di pakan, terus sering kita awasi. Kan kebetulan memang anak kandang juga perannya cukup besar di situ. Kemudian masalah gonta-ganti pakan juga. Jadi kita harus cukup pintar, cukup ketat juga di masalah pakan. Kebetulan kalau pakan kami di breeding itu kan kebetulan pakan-pakan yang harus tidak mahal karena kita jangka waktu panjang. Nah itu yang harus harus dipahami. Ya mungkin saya juga belum paham karena saya termasuk peternak muda. Cuma alhamdulillah kalau di Semarang ini kita
bisa dikatakan tingkat kematiannya hampir nol seperti itu. Bagaimana sekarang jadi pakan apa Pak ini? Ini kami tetap dengan hijauan. Kalau nanti sore kita kasih pakan kering. Pakan kering itu yang kita beli dalam masa panen. Jadi kalau ada jagung panen ya kita tumpinya beli. Ada telo panen, telonya kita beli. Kita nggak terlalu tidak terlalu pakem pada satu bahan makanan. Kalau rendeng kangkung lagi mahal nggak usah kita beli. Kulit kacang hijau lagi mahal nggak usah kita beli. Pokoknya kita beli yang pas masa panen saja seperti itu. Dan itu sifatnya tambahan ya. Kita masih pokoknya adalah pakan hijauan dan masih ngarit kita. Oke, sambil jalan-jalan Pak ya. Siap. Masih luas sekali ini. Sekarang Ini ada berapa ekor Pak? Ini ada sekitar 180 indukan. Ini sapera hamil nih, besar badannya. Sapera hamil. Ya. 180 indukan. Indukan. Jadi yang diperah sekarang 180? Belum. Kita perah baru 11 ekor. 11 ekor. Ya, jenis kambing perah dan satu jantan, berarti satu lusin. Satu lusin saja. Kalau ini kandang apa Pak? Koloni atau? Ini kandang untuk breeding. Jadi kita sistemnya semi umbaran. Jadi kalau pas pagi atau sore matahari banyak kita keluarkan mereka. Jadi mereka jalan-jalan. Dan di sini kebetulan sudah hamil semua ini. Ini tinggal tunggu nanti yang hamil pindah ke kandang bersalin, yang cempenya kita pindah ke kandang penggemukan, indukannya kita kawinkan lagi seperti itu. Jadi muter aja. Jadi kayak pakan muter, semuanya muter. Ya. Termasuk ini tong-tong isi apa Pak? Ini tong isi ini sedang kosong. Jadi kosong. Jadi yang isi di sebelah sana, nah itu isi silase. Kita isi silase. Kita belum main fermentasi. Kadang-kadang kita fermentasi juga, tapi karena lebih banyak bahan dan lebih praktis silase, kita mainnya masih di silase. Jadi ketika kita ngarit hari ini masih banyak sisanya, H+1 kita kasihkan pakan, sisanya kita masukkan tong seperti itu. Kalau di sebelah sana apa Pak? Kok ada suara bebek itu? Itu ada bebek sama ayam. Ini telurnya kita pakai untuk konsumsi di warung. Dimanfaatkan juga ya Pak? Dimanfaatkan juga. Kadang-kadang kalau kepingin ya kita sembelih juga. Ini kan pedaging, bebek peking. Tuh. Nah ini kandang ayam teman-teman. Pak ini lagi ngapain Pak? Ada ayam banyak sekali. Ini kebetulan ayam kita pelihara untuk diambil telurnya, untuk dikonsumsi di warung kita. Dan ini juga jadi sarana edukasi anak-anak untuk gimana memberi makan ayam, memberi makan bebek, dan memungut telur ayam. Nah, itu kebetulan ayam lagi mau bertelur. Jadi anak-anak senang biasanya. Jadi biasanya kadang-kadang anak-anak boleh mengambil telur, kemudian dimasak di warung, di pendopo. Seperti itu. Ada bebek juga. Ya. Mentok karena bebek. Ini bebek pedaging jenis peking. Jenis peking. Ya, jenis peking. Ini pedaging makanya badannya besar. Kalau yang sebelah sana bebek lokal saja. Itu untuk jenis petelur. Jadi ini telurnya warna putih. Itu telurnya warna biru kehijauan. Biru. Iya, jadinya telur asin. Ya, telur asin kalau diasinkan. Kalau diasinkan. Biasanya kita di sini pakai untuk bakmi Jawa. Bakmi Jawa. Kita coba lewat tengah ini. Iya, ini sistem kita. Oh ya Pak, ini pakan apa Pak? Kan juga ada yang kering Pak. Buat iya. Ayam ya? Ini buat kita pakai, ini kebetulan ada pongkol, telo, ada. Kemudian kita juga beli konsentrat kalau buat campuran saja. Kalau memang, kan ini mulai musim hujan. Jadi kadang-kadang kalau hujan kita nggak bisa ngarit, atau pas ada yang libur dan semuanya kita pakai yang ada. Iya. Kita lagi cari lagi nih. Nah, ini biasanya anakan-anakan yang mau digemukkan. Oh ini sakit gitu lah. Oh enggak. Ini anakan-anakan juga. Yang sudah, ini indukannya juga ada yang melahirkan. Ini buat calon trading ya Pak? Ya. Oh enggak, calon di sembelih. Kalau trading nanti kita kandang kita yang satunya yang baru. Iya. Ada kandang juga? Ada. Tetap di Semarang juga Pak? Tetap di Semarang. Banyak trading sekali ini. Juga konsep wisata juga Pak mungkin? Ya, konsep wisata. Ini banyak sekali ini. Ini anakan juga lucu. Ini kalau cempe-cempenya dijual nggak Pak ya? Cempenya ada yang jantan kita besarkan, ini yang hamil tadi. Sementara yang betina bisa kita sembelih,
atau kita jadi kalau dia pertumbuhan cepat kita jadikan indukan sendiri seperti itu. Jadi asalnya cuma Pilih berapa ya? Kita pilih asalnya berapa seperti itu. Ya, intinya kita lihat. Jadi semua ini ATM semua ini, Bro. Ya. Semua ATM, dari susu, dari daging, dari telur, semua ada di sini. Katanya ada kandang kelinci juga, Pak? Iya, itu ibunya sedang lihat Oh kelinci. iya. Kandang kelinci. Mau masuk? Nggak apa-apa, buka. Oh, sudah dikeluarkan. Nih Yo. masuk. Ini kelinci. Sana, masuk adik tidak apa-apa. Sini, Bro. Itulah Nah, ini jenis kelinci apa, Pak? Ini ada Rex, kemudian ada Australia, ada New Zealand juga, seperti itu. Ada yang kita jual juga. Nah, ini kebetulan kandangnya kosong. Di sini kita kawinkannya lagi kawin ini. Yang betina, yang abu-abu, yang hitam, yang jantan. Breeding Makan. juga ya, Pak? Ini ya kita breeding. Kelinci lebih menarik karena sekali melahirkan langsung banyak. Duh, sekali berapa, Pak, biasanya? Sekali bisa 6. Dan dia usia hamilnya 1 bulan, lebih cepat daripada, dan makanannya sebetulnya sama dengan makanan itu. Makanan apa? Makanan kambing, yaitu rumput sebetulnya. Konsentrat itu ya? Ya, kita kumpulkan kencingnya itu kencingnya untuk jadi pupuk juga. Itu Oh, iya. ATM juga. ATM juga ya. Bentar, saya ambilkan yang agak besar. Mama, ya lihat sini. Ya. Terima kasih. Dia nggak apa-apa tuh. Tidak apa-apa itu. Nggak mau gendong, nggak mau. Nanti tak bawa sana kali. Belum ada orang ya di sana. Oh, udah pada pulang. Ya nanti. Yuk, masuk. Oke, Wis. Pak. Oke. Siap. Mantap sekali ya, Pak. Sampai pengunjungnya dibantu buat berfoto. Berfoto. Biasanya mereka senang. Ya, terima kasih, Pak, untuk informasinya. Semoga bermanfaat untuk peternak Indonesia. Bisa menginspirasi ke pembisnis-bisnis yang lain yang ingin Belum. membuat konsep seperti ini ya. Sawah dan juga peternakan. Terima kasih, Pak Ya. Judi. Semoga bermanfaat. Kita istirahat dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam ngarit, Pak. Salam ngarit. Ya, terima kasih. Salam Pak. kopi. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.